selamat pagi Lause Monik, selamat pagi adik-adik. Halo. Lause Monik sudah rapi, sudah mandi. Pasti Iya sudah dong. siap sekolah minggu. Tentu saja iya. Adik-adik di rumah juga pastinya Lause sudah mandi, sudah pakai baju rapi, dan sudah siap, sudah semangat mau sekolah minggu pagi ini. Nah, adik-adik sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya Lause ya. Iya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami juga boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sekolah minggu lagi pagi hari ini. Tuhan berkati sekolah minggu kami. Tuhan juga pimpin supaya kami sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Monik, Ya, Lause Lause. Monik masih tahu nggak lagunya Mars Sekolah Minggu? Rasanya adik-adik jangan-jangan sudah lupa nih, kan udah lama nggak nyanyiinnya. Yang mana ya Lause? Yang gini loh Lause, Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Iya tahu. Ayo kita sama-sama nyanyiin ya. Oke. Adik-adik di rumah juga ikutin Lause nyanyi. Lause, kita pakai gerakan sama-sama ya. Oke, siap Iya, Lause. ayo adik-adik bisa ambil sikap berdiri untuk kita nyanyi bersama-sama Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya Lause. Siap Lause. Adik-adik juga sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yeay, aduh Lause, adik-adik semangat ya. Ternyata Iya. adik-adik itu masih ingat lagunya Lause. Pinter banget mereka Iya. Lause. Oke adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan ya. Lause Cindy tahu nggak cara kasih persembahannya gimana? Nah, cara kasih persembahannya itu seperti biasa, kita akan kasihnya melalui scan QR code melalui yang ada di TV. Yang di layar ya. Yang ada di layar TV-nya adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di Sekolah Minggu GKA Gloria Galaxy bisa scan QR code melalui yang punya Galaxy. Terus kemudian yang punya Pakuwon scan QR code melalui yang punya Pakuwon. Betul Atau sekali. bisa juga ditransfer melalui rekening yang ada ya, yang sudah ada di layar TV-nya adik-adik. Nanti bisa minta bantu papa dan mama atau koko yang ada di rumah ya. Betul, bisa minta Nah, Koko Cece juga nanti kalau iya, benar Lause. Nah, Lause sambil persembahannya adik-adik mungkin scan gitu, kita sambil nyanyi ya Lause. Iya, betul, Kita kita mau nyanyi nyanyi. God is so good. Ya, God is so good. Tuhan itu baik karena sudah pelihara kita. Tuhan sudah cukupkan kita dan kita mau meresponnya dengan penuh ucapan syukur dan kita memberikan persembahan. Ya Lause ya. Iya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu
Adik-adik kita nyanyi lagi ya sambil kasih persembahan. Kita mau bilang Tuhan sangat baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. He's so good. He's so good to me. Nah, kita mau doa ya Lause ya, Iya. karena kita sudah kasih persembahan. Lause Monik silakan pimpin doa persembahan ya. Oke Lauset, adik-adik kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Kita berdoa agar persembahan tersebut bisa berguna bagi gerejamu dan pekerjaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita siapkan hati ya untuk dengarkan firman Tuhan ya Lause. Nah, untuk kita bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi papa dan mama, mengasihi sesama, kita harus bisa sering belajar firman Tuhan. Ya Lause ya. Nah, siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan, tapi kita nyanyi terlebih dahulu. Lagunya apa ya Lause? Lagunya apa ya? Lagunya itu Yesus itulah Satu-satunya. Ya. Semuanya tahu kan lagunya? Pasti tahu Lause Oke, mereka. ikut gerakannya Lause ya sambil nyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik sekarang kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi anak-anak. Nah sekarang kita berjumpa lagi ya dengan Lause Joyce. Ayo sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini sekali lagi Tuhan pertemukan kami. Meskipun tidak bisa bertemu satu sama lain, tetapi kami masih tetap bisa beribadah lewat online. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami menyiapkan hati kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, bagaimana keadaan kalian?
Sehat-sehat semua kan? Oh iya anak-anak, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus itu berpesan loh kepada murid-muridnya dan pada kita semua yang disebut dengan amanat agung. Anak-anak tahu nggak apa itu amanat agung? Ayo, siapa yang masih ingat apa pesan Tuhan kepada kita? Ya, Tuhan berpesan anak-anak, jadikan semua bangsa itu muridku, katanya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, baptis mereka dan ajar mereka. Anak-anak, kita punya satu tugas loh yang penting yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa anak-anak? Mengabarkan Injil, bisa kepada teman, bisa kepada mama papa, emak engkong, atau semua yang kita temui. Bisa kita mengabarkan Injil pada mereka. Dan anak-anak ingat, Tuhan juga berjanji loh pada kita, Dia akan menjaga dan melindungi orang-orang yang diutus untuk mengabarkan Injil. Jadi Tuhan itu baik ya anak-anak ya. Selain Dia memberi perintah pada kita untuk mengabarkan Injil, Tuhan juga melindungi kita agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Nah, anak-anak, kita ini masih kecil ya. Anak-anak kan masih kecil. Kalau anak-anak, nggak bisa saya disuruh pergi jauh ke sana untuk memberitakan Injil. Saya kan masih kecil, saya masih harus sekolah, saya harus bikin PR dan sebagainya. Anak-anak, ya, kita tidak perlu untuk keluar karena kita kan masih kecil. Anak-anak kan masih kecil, ya, masih perlu sekolah. Ada satu hal yang bisa kita perbuat untuk membantu pengajaran Injil. Apakah itu? Nah, Lose akan ajarkan ya. Apa itu yang bisa membantu anak-anak untuk ikut mengabarkan Injil, menjalankan perintah Tuhan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Wah, cukup panjang ya ayatnya. Anak-anak bisa baca nanti sendiri selesai ibadah online ini. Nah, anak-anak, Lose akan ceritakan kisahnya ya. Anak-anak, ada seorang raja namanya Herodes Agripa I. Raja Herodes ini terkenal anak-anak, dia jahat. Dia tidak suka sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Dia nggak suka kalau ada orang yang mau mengabarkan Injil. Oleh karena itu, Raja Herodes mempunyai niat jahat anak-anak. Kalian tahu apa niat jahatnya? Ya, Raja Herodes mau menangkapi semua murid Yesus, mau menangkapi semua orang-orang percaya, dan mereka akan dipenjara. Dan selain itu anak-anak, Raja Herodes tahu kalau pemimpin agama Yahudi tidak suka sama murid-murid Yesus, tidak suka sama Injil. Oleh karena itu, Raja Herodes ingin menyenangkan hati para pemimpin agama Yahudi. Yaitu dengan cara apa? Timbul niat jahat lagi anak-anak. Dia akan membunuh semua pengikut-pengikut Kristen. Siapapun yang berani mengabarkan Injil akan ditangkap, dipenjara, dan dibunuh. Kejam ya? Wih, Lose takut, Lose. Kejam sekali Raja Herodes. Ya? Nah, anak-anak, niat jahat itu dilaksanakan. Lalu tertangkaplah Rasul Petrus waktu itu anak-anak. Rasul Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anak, selain dimasukkan di dalam penjara, Rasul Petrus dijaga sama banyak prajurit. Tidak cukup satu loh prajuritnya, banyak sekali. Dan lagi prajurit itu tuh membawa senjata-senjata lengkap. Hanya untuk menjaga seorang Petrus. Mereka membawa senjata lengkap dengan begitu banyak pasukan. Dan selain itu, Raja Herodes masih takut anak-anak. Takut kalau Petrus melarikan diri. Takut kalau Tuhan menolong Petrus. Lalu apa yang dilakukan? Petrus dibelenggu tangannya dengan rantai. Kakinya dibelenggu, gak bisa goyang, gak bisa gerak. Ya, dirantai. Nah, anak-anak,
Petrus melakukan apa ya di penjara kira-kira? Kalau dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa gerak, hanya duduk, diam. Kira-kira Petrus melakukan apa ya? Ingat anak-anak, tangan dan kaki Petrus boleh dibelenggu. Tapi Herodes tidak bisa membelenggu mulut dari si Petrus. Petrus memakai mulutnya itu untuk memuji nama Tuhan di dalam penjara. Dan Petrus memakai mulutnya untuk berdoa. Petrus tidak henti-hentinya berdoa anak-anak. Dia memohon pertolongan dari Tuhan. Karena Petrus tahu Tuhan berjanji akan menjaga dan melindungi hambanya yang diutus untuk mengabarkan Injil. Anak-anak, selain Petrus yang berdoa, teman-teman yang masih di luar, rasul-rasul yang lain, mereka juga bersatu hati loh untuk berdoa. Mereka mendoakan Petrus agar Petrus dilindungi Tuhan, agar Petrus di sana kuat. Dan selain itu jemaat-jemaat yang dilayani oleh Petrus, mereka juga berdoa. Mereka berdoa terus-menerus bersehati agar Petrus dilindungi. Nah, anak-anak, ya, ini Petrus ini benar-benar orang yang percaya sama Tuhan, dia tidak ada takutnya. Ketika malam tiba, si Petrus itu tidur anak-anak. Ya, dia bisa tidur pulas loh anak-anak. Padahal setelah selesai perayaan Paskah, Petrus itu akan dibunuh. Ya, tetapi si Petrus nggak takut sama sekali anak-anak. Seumpamanya itu Lause ya, mungkin Lause takut loh anak-anak. Wah, Lause tahu kalau besok Lause bakal mati, dibunuh. Lause ngeri sekali anak-anak. Kemungkinan Lause akan menangis. Nangis, oh Tuhan tolong. Lause akan berteriak-teriak meminta pertolongan pengikut-pengikut Lause yang ada di luar. Lause akan terus berteriak ketakutan. Ya, tetapi beda dengan si Petrus. Dia nggak takut sama sekali anak-anak. Dia malah tidur pules sekali. Enak tidurnya. Kenapa ya Petrus bisa nggak takut? Siapa yang tahu? Anak-anak Karis pinter semua. Iya, Petrus nggak takut. Karena apa? Petrus tahu Tuhan sudah berjanji akan menjaga dan melindungi dia. Sehingga nggak ada rasa takut lagi anak-anak. Petrus tahu Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan selalu menepati janji. Yang suka bohong itu manusia. Tuhan nggak pernah bohong. Jadi Petrus, tidur aja, wong capek ya tidur, nggak takut sama sekali. Ya, pada waktu Petrus tidur, para penjaga nggak bisa tidur, terus menjaga begini ya. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Apa ya anak-anak kira-kira? Wah, anak-anak, ada sinar yang sangat terang, begitu terang sekali, menyilaukan mata. Siapakah itu anak-anak? Ternyata Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada Petrus anak-anak. Ya, malaikat melihat, wah Petrusnya tidur dengan nyenyak. Nggak tahu kalau malaikat datang ya. Lalu malaikat bangunkan Petrus. Petrus, ayo bangun, bangun, berdiri kamu. Ambil ikat pinggangmu, ambil sepatumu, katanya malaikat. Ketika malaikat berkata begitu anak-anak, tiba-tiba semuanya terlepas. Petrus bisa berdiri, lalu Petrus segera memakai ikat pinggangnya, memakai sepatunya. Tapi waktu itu Petrus masih terkaget-kaget anak-anak. Sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia diem begitu ya. Lalu si malaikat bilang lagi, ayo ambil jubahmu pakai, ikut aku. Ya. Segera Petrus mengambil bajunya, lalu ditarik sama malaikat itu untuk keluar. Anak-anak gimana ya waktu keluar? Kira-kira penjaga itu tahu enggak ya? Kira-kira Petrus ditangkap lagi enggak ya? Oh anak-anak, ternyata ketika malaikat itu mengajak Petrus keluar, para penjaga itu tidak menyadari sama sekali kalau Petrus itu keluar anak-anak. Sehingga Petrus dan malaikat itu bisa keluar berjalan dengan enak begitu ya. Lewat penjagaan pertama lolos. Nah mereka berjalan lewat lagi penjagaan yang kedua anak-anak.
Waduh, gimana ya? Kalau satu lolos, kedua bisa lolos enggak ya? Jangan-jangan ketangkap. Gimana ya anak-anak ya? Ternyata lolos lagi anak-anak. Petrus dan malaikat keluar dari penjagaan yang kedua. Sampailah mereka di pintu gerbang kota. Anak-anak, pintu gerbang kota itu sangat besar loh anak-anak. Jangan bayangkan pintunya seperti pintu rumah kalian yang kecil. Kalau pintu gerbang kota itu pasti besar gitu ya. Dan berat. Karena apa? Karena untuk menjaga supaya musuh tidak gampang masuk ke dalam kota. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga kuat, benar-benar kuat. Dan pasti dikunci. Dan banyak penjaga di situ. Apa yang terjadi? Kira-kira ketangkap enggak ini si Petrus ya? Karena di situ sudah tertutup pintunya, banyak penjaganya. Wah, gimana anak-anak? Ternyata keajaiban kedua terjadi lagi. Ketika Petrus dan malaikat mendekati pintu gerbang, tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka anak-anak. Terbuka. Wah, terbuka anak-anak. Si Petrus dan malaikat bisa berjalan. Ya, tanpa diketahui sama sekali oleh para penjaga. Mereka lolos berjalan begitu ya. Mereka sampai di ujung jalan. Nah, ketika sampai di ujung jalan, malaikat tahu Petrus sudah selamat, lalu dia meninggalkan. Malaikat itu meninggalkan Petrus. Ketika malaikat itu meninggalkan Petrus, barulah Petrus sadar, benar-benar sadar anak-anak. Dikira Petrus itu tadi mungkin mimpi ya, karena dia kan masih tidur. Disuruh apa aja sama malaikat dia turuti. Ketika sampai di luar, dia ada angin-angin yang kena tubuhnya gitu, dia baru sadar ya. Ternyata aku nggak mimpi loh. Tak cubit. Oh, kok sakit? Berarti aku nggak mimpi ya. Benar ini malaikat Tuhan yang membawa aku keluar. Tuhan sudah menjawab doa-doaku, doa teman-temanku, doa semua jemaat. Sehingga aku ditolong keluar oleh Tuhan. Wah, Petrus bersuka cita. Tuhan menepati janjinya. Yes, Tuhan menepati janjinya anak-anak. Lalu Petrus pergilah ke rumah si Maria. Ketuk pintunya dulu. Tok, 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 tok. Buka pintunya, kata Petrus. Gak ada yang dengar anak-anak. Padahal di situ banyak orang. Ada murid-murid Yesus juga. Banyak orang di sana berkumpul. Ada jemaat, barang ya. Tapi gak dengar karena mereka di dalam. Sekali lagi Petrus ketok. Lebih keras lagi. Tok, 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 tok. Buka pintu, kata Petrus begitu ya. Anak-anak mereka tetap tidak dengar, tapi ada satu orang yang mendengar, yaitu seorang hamba perempuan yang bernama Rode. Rode mendengar. Rode hafal dengan suaranya Petrus. Rode dengarkan, kayak ada suara ya. Suara apa itu ya? Lalu tok 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 tok, buka pintu. Oh iya, aku tahu, itu suaranya Bapak Petrus, kata Rode. Lalu dia cepat-cepat keluar anak-anak. Dia intip dulu, bener gak ya? Jangan-jangan nanti pencuri, jangan-jangan perampok. Dilihat, iya bener, Bapak Petrus yang datang. Dia gembira luar biasa anak-anak. Saking gembiranya, si Rode lupa untuk membuka pintu. Gak buka pintu, Rode malah masuk lagi ke dalam rumah. Dia teriak-teriak di dalam rumah. Kabar gembira. Petrus sudah pulang, Petrus sudah bebas. Orang-orang yang ada di situ bingung ya. Rode, memang ini sudah malam, tapi kan kamu gak mimpi kan? Gak tidur kan? Petrus di penjara, mungkin begitu ya. Orang-orang pasti nggak percaya karena Petrus di penjara, ya. Tapi Rode berkata, enggak, aku yakin, aku sangat mengenal suaranya Bapak Petrus. Benar itu Petrus. Orang-orang bilang, ya coba ayo kita lihat, benar nggak sih Rode ini mimpi atau memang sungguh? Mereka keluar anak-anak, dilihat anak-anak, benar ada ketukan yang keras. Tok, 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 tok. Buka pintu, katanya Petrus. Benar Rode, itu suaranya Pak Petrus. Mereka buka pintu.
mereka gembira, lupa menyuruh Petrus untuk masuk anak-anak ya. Mereka saking gembiranya. Lalu Petrus bilang, jangan rame-rame, nanti orang dengar, aku ditangkap lagi. Ayo masuk. Aku mau cerita di dalam rumah. Katanya Petrus begitu. Lalu mereka masuklah. Petrus bercerita anak-anak. Bagaimana Tuhan begitu ajaib menolong Petrus lewat malaikatnya. Petrus ditolong keluar dari penjara. Dan Petrus bilang, ternyata Tuhan benar gak ingkar janji. Doa kita dikabulkan, doaku dikabulkan, doamu dikabulkan, doa jemaat dikabulkan. Ya, karena doa orang-orang percaya, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menolong hambanya. Anak-anak, ketika Petrus sedang bercerita, lalu Petrus berbicara pada orang-orang itu. Ayo sekarang cukup gembiranya, jangan gembira terus-menerus. Sekarang waktunya kamu untuk menceritakan apa yang Tuhan perbuat pada diriku. Kalau Tuhan itu baik. Ayo semua keluar, katakan pada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya. Lalu mereka berpencar anak-anak. Mereka mulai menceritakan kisah yang menakjubkan ini. Betapa Tuhan Yesus itu baik. Nah anak-anak, kalau Petrus dan teman-temannya lagi bergembira, apa yang terjadi di istana? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak di istana mulai ada kasak-kusuk. Ada bisikan-bisikan. Petrus sudah hilang. Petrus tidak ada di penjara. Petrus kabur. Nah, semua pada bisik-bisik. Akhirnya bisik-bisik itu sampailah ke telinga Raja Herodes. Raja Herodes menjadi murka. Dia marah sekali. Karena dia sangat berharap Petrus bisa dibunuh dan bisa menyenangkan para pemimpin agama Yahudi. Anak-anak, lalu Raja Herodes memanggil semua penjaga-penjaga penjara. Dipanggil semuanya, disuruh berbaris. Lalu ditanyai, ayo kapan Petrus keluar? Siapa yang membawa Petrus? Bagaimana caranya Petrus keluar dari penjara? Gak ada orang bisa ngomong. Mereka semua tutup mulut, diam. Bukan karena takut, memang mereka gak tahu. Gimana caranya Petrus keluar? Kapan Petrus keluar? Mereka gak tahu, sehingga mereka gak bisa jawab anak-anak. Diam, tertunduk ketakutan. Karena mereka gak bisa menjawab, akhirnya Raja Herodes menjadi marah. Oke, kalian sudah ceroboh, kalian tidak bisa menjaga tahanan dengan baik, sekarang ganti kalian yang akan dihukum. Hukum mati semuanya, kata Raja Herodes. Kasihan ya anak-anak ya, mereka harus mati. Lalu anak-anak, kita ingat kisah dari Petrus. Gimana Petrus melalui perjalanan demi perjalanan. Dia hidup di penjara, dipelihara oleh Tuhan di penjara. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Itu semua hanya karena satu. Apa itu? Doa. D-O-A. Doa. Anak-anak jangan lupa ya. Doa sangat besar kuasanya. Dan Tuhan sudah berjanji akan melindungi setiap hambanya dan menjaga hambanya yang mengabarkan Injil. Dan kita yang anak-anak yang masih kecil-kecil, yang belum bisa ke pelosok sana, yang belum bisa ke desa sana untuk mengabarkan Injil karena kan masih kecil. Nanti kalau sudah besar boleh ya. Sekarang masih kecil. Loh katanya Tuhan aku harus menjalankan amanat agung. Gimana aku kan masih kecil. Tidur sendirian di tengah hutan, wong tidur di rumah lampu mati aja takut. Ya. Anak-anak jangan berkecil hati. Kita tetap bisa menjalankan amanat agung, yaitu dengan cara apa? Berdoa. Doa anak-anak sangat besar kuasanya. Doakan para hamba Tuhan. Doakan para misionari yang mereka saat ini sedang berjuang. Mungkin mereka ketakutan karena diancam. Mungkin mereka sedang sedih karena kehilangan keluarganya. Mungkin mereka dalam penganiayaan, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Anak-anak bisa bantu loh. Dengan apa tadi? Dengan doa. Karena teman-teman Petrus berdoa, jemaat berdoa, Petrus diselamatkan.
anak-anak Lose, kita semua berdoa, maka akan banyak hamba Tuhan dan para misionari yang diselamatkan. Nah, anak-anak, yuk ya, mulai sekarang kalau anak-anak berdoa, jangan lupa ya, kita berdoa untuk hamba Tuhan, untuk para Lose juga yang mengabarkan Injil. Kita doakan agar Tuhan selalu kuatkan, agar Tuhan tolong. Yuk, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah diajarkan satu hal yang terpenting dalam hidup ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat pada perintah-Mu. Ajarkan kami untuk selalu rajin berdoa. Tuhan, mungkin selama ini kami jarang berdoa, mungkin selama ini kami malas untuk berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati yang rajin dan ingin berdoa. Tuhan, biarlah melalui doa-doa dari mulut-mulut kecil kami bisa menolong para hamba Tuhan, menolong para misionari di sana yang mungkin mereka sekarang dalam ancaman atau ketakutan. Terima kasih Tuhan, pakai mulut kami, pakai tangan kami untuk berdoa dan berlutut memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ingat ya pelajaran kita hari ini apa? DOA. Doa. Ya, jangan lupa berdoa untuk para hamba Tuhan dan misionari. Oh ya anak-anak, ayo kita akan belajar tentang ayat hafalan. Lose mulai dengan anak yang kecil-kecil dulu ya. Kelas kecil mana? Angkat tangannya. Oke, ayo sama-sama dengan Lose ya. Buka kitabnya ya, Alkitabnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Yuk buka. Sudah, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Yuk ulang lagi ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Bunyinya, tetaplah berdoa. Gampang kan? Ya, nanti bisa direkam ya. Tunjukkan pada Lose kelas kalian. Ini Lose aku pinter, aku bisa hafalan ya. Sekarang pergi kakak-kakaknya. Ayo, kelas tengah dan kelas besar. Mana? Angkat tangannya, kelas tengah dan kelas besar. Sama-sama dengan Lose Joyce kita hafalan ya. Diambil dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Sudah dibuka? 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sekali lagi ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Anak-anak, nanti kelas tengah, kelas besar, kalau sudah hafal bisa rekam ya, kasih ke Lose kelasnya masing-masing. Khusus anak kelas besar Lose tunggu ya ayat hafalannya. Nah, sekarang kita mau aktivitas ya. Yuk, sekarang kita siapkan diri kita untuk aktivitas. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini firman Tuhan menceritakan tentang Allah membebaskan Petrus dari penjara. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12. Kalian pasti sudah dapat kertas seperti ini kan? Yang pertama, kita potong dulu semua gambarannya.
Kalau sudah selesai, ambil kertas lalu dilipat menjadi seperti ini, dibikin jadi dua. Kalau aku pakai karton yang dilipat jadi dua. Setelah itu, tempelkan pintu dan jendela dalam posisi sejajar. Satu dan dua, seperti ini. Setelah pintu dan jendelanya dipotong sejajar seperti ini, ambil dua gambar orangnya dan lipat bagian bawah yang ada titik-titiknya. Jadinya seperti ini. Setelah itu, pasang kedua orangnya di tempat seperti ini dengan posisi berdiri. Wow. Jadi deh aktivitas hari ini. Hasilnya seperti ini ya. Sekian aktivitas hari ini teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.